Perkenalkan, nama saya Nurul Sinamani, NIM 1967-2010-03, kelas A19, mata kuliah Militer dan Politik. Dosen pengampu Neriones Ma'arisit, SIP, MMSI. Dengan topik konsep supremasi sipil atas militer dan teori jenis orientasi militer. Masuk dalam pembahasan, militer adalah secara harfiah militer berasal dari kata Yunani. Dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata, siap untuk tempur. Orang-orang ini terlatih dari tangan untuk menghadapi musuh. Sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi tertentu. Pakaiannya seragam, disiplin, tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam pergerakan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan senjata. Jenis-jenis orientasi militer berbeda di setiap negara, tergantung bagaimana pihak militer dalam pemerintah. Selain itu juga tergantung sistem politik yang dianut negara tersebut. Setiap negara mempunyai karakteristik sendiri terhadap tipe-tipe orientasi militernya. Menurut Amos Parlementer, ada 3 jenis orientasi militer yang timbul di negara modern. Masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan. Militer profesional. Militer profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata setiap pada negara, bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat, yang punya etika militer yang kuat. Sedangkan militer pretorian. Militer pretorian adalah militer yang lebih suka berpolitik atau menjelaskan aktivitas ekonomi ketimbang mengurus pertahanan. Militer aktif menjadi materi parlemen, kepala daerah atau menjalankan bisnis adalah militer teritorial alias militer yang tidak punya etika profesional. Kekuasaan sipil atau militer adalah sebuah doktrin dalam hubungan sipil militer dan ilmu kemiliteran serta ilmu politik, menempatkan tanggung jawab pembuatan keputusan tertinggi strategis suatu negara berada pada tangan warga sipil pemimpin politik, bukan pada perwira militer. Ciri militer real teams menurut Huntington adalah peran militer di dalam masyarakat yang biasanya didiskusikan dengan istilah kontrol sipil. Kontrol sipil terbagi menjadi 2 jenis, yakni subjektif civilian control dan objektif civilian control. Pemerintah sipil adalah bertanggung jawab terhadap sektor perkantoran dan kemajuan teknologi serta pengetahuan masyarakat. Pemerintah militer adalah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, kenyamanan masyarakat, menjaga daerah perbatasan antara negara luar. Kita tahu bahwa antara sipil dan militer itu saling bergantung satu sama lain, di mana sipil memerlukan militer untuk perlindungan serta mendapatkan hak dan wewenangnya sebagai rakyat. Begitupun militer sebagai pelapor negara yang mengabdi kepada bangsa, yang setiap detik mereka bekerja menjaga dari ancaman luar. Pembahasan berikutnya yaitu hubungan sipil militer, analisa sederhana. Hubungan sipil militer akhir-akhir ini menjadi objek perbincangan masyarakat Indonesia di saat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi dalam pencalonan tersebut muncul tokoh-tokoh mantan TNI sebagai kandidat presiden, dan bulan Juni 2004 terkuatnya pembicaraan tersebut
dialami oleh terlalu lamanya militer, terlebih dalam pecahan politik di Indonesia dan tuntutan penghapusan DWI, fungsi ADRI, serta adanya ungkapan lain agar militer kembali ke barak. Dalam arti lain, timbulnya sengketaan depolitas militer agar militer lebih profesional dibandingnya. Di sisi lain, adanya pemahaman yang berbeda terhadap arti hubungan sipil militer itu sendiri. Berhembusnya gelombang reformasi juga turut berpartisipasi dalam membuka ruang yang lebih besar bagi pembahasan tentang wacana hubungan sipil militer yang dikaitkan dengan proses demokrasi. Selama ini hubungan sipil militer bukan saja dibangun di atas doktrin militer, di mana doktrin tersebut kurang populer di kalangan masyarakat, utamanya masyarakat sipil, serta doktrin tersebut tidak pernah menjadi wacana pembincangan di kalangan publik. Pemahaman yang jelas dan benar tentang hubungan sipil militer harus dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan jelas dan benar, serta dapat diimplementasikan di Indonesia dengan meletakkan dan memperhatikan kepentingan nasional. Hal tersebut untuk menepis kepentingan individu maupun kelompok sehingga tidak menjerumus kepada terjadinya konflik di antara sesama bangsa. Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa bukankah masyarakat Indonesia atau yang disebut warga masyarakat terdiri dari masyarakat sipil dan masyarakat militer, sehingga terlalu berlebihan bagi kita untuk mempersoalkan hal tersebut. Namun fakta sejarah bangsa Indonesia menyatakan lain terhadap dampak kegiatan militer, sehingga kontomi sipil militer menjadi ketat dan perlu adanya suatu interaksi yang harmonis sehingga diperoleh satu masyarakat Indonesia yang utuh dengan visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia di masa depan. Kesimpulan, penataan hubungan sipil militer yang demokrasi harus melibatkan sipil dalam memikirkan dan merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang pertahanan, sehingga hubungan sipil militer yang harmonis harus dibangun dalam kerangka demokrasi dan adanya saling percaya dan saling bekerja sama guna membangun Indonesia baru. Hal ini akan menambah keseluruhan komponen bangsa yang terlibat baik sipil maupun militer harus saling berdampingan dan saling menghormati dalam profesi masing-masing dalam waktu demokrasi. Meskipun sipil lebih berpengaruh dan pembahasan mengenai perbedaan sipil militer yang tidak relevan lagi dibicarakan oleh kedua belah pihak apabila mereka masih saling curiga satu sama lain. Diharapkan pula pada masa yang akan datang tidak ada yang merasa lebih superior dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa. Sekian yang menjadi materi saya bawakan saat ini. Mari bergabung bersama kami di program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado.